dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Pesugihan Air Mayat seri yang ke-16, ditulis oleh Dewi Jambe. Semilir angin berhembus meliuk menerpa wajah gadis berwajah sendu yang kini tengah menatap tetesan air yang jatuh dari ujung atap seng yang berkarat. Dingin yang membelai wajahnya dan sapuan udara yang menyibak rambutnya yang tergerai tak beranjak gadis itu beranjak dari bingkai jendela. Sesekali ia malah mengeluarkan tangannya dan menampung tetes-tetes air yang terasa menyegarkan kala menyentuh kulitnya. Gadis yang matanya sedikit bengkak karena terus menangis itu menghembuskan nafas kasar. Rasa takut itu kian menyelimuti dirinya. Bayang-bayang makhluk yang sempat menariknya malam itu masih terekam jelas di ingatannya. Ingin ia mengadu kepada budinya, tapi Rima takut akan menyusahkan wanita yang selama ini telah bersusah payah menampungnya. Sedangkan saat ini, meskipun ia tidak lagi bertemu dengan mantan bosnya yang ingin berbuat kurang ajar padanya, tapi sosok makhluk masih menemui dirinya. Apalagi saat ia akan tertidur, Rima selalu tertindih, seperti tertindih, dan juga merasa kalau sesuatu seperti ingin menarik sukmanya keluar dari tubuh. Beruntung setiap sukmanya terasakan keluar dari tubuh, alam bawah sadarnya selalu mampu melawan. Doa-doa yang begitu saja ia lantunkan membuatnya langsung tersadar. Semenjak gangguan yang selalu datang beruntun, Rima selalu melaksanakan sholat tepat waktu dan gangguan itu berangsur hilang meski tak sepenuhnya. Ia seperti diteror dan selama itu ia tidak pernah bercerita kepada siapapun tentang apa yang terjadi kepadanya. Walaupun dengan budinya sendiri. Budinya hanya tahu kalau Rima telah mengundurkan diri, tapi ia tidak tahu apa penyebabnya berhenti bekerja. Suara ketukan pelan di pintu kamarnya membuat gadis itu terhenyak. Ia menggerakkan kepala dan badannya menghadap ke arah pintu. "Rim, ada Galang di luar," seru suara budinya dari balik pintu. "Galang?" desis Rina dengan alis mengerut. Mau apa pemuda itu datang ke rumahnya hujan-hujan begini? "Iya Bude, sebentar," saut Rima pelan. Dengan malas-malasan Rima bergerak ke ujung ranjang dan menurunkan kakinya. Rima akhirnya beranjak dari ranjang dan berjalan menuju ke arah pintu. Tangan kurus Rima kemudian memutar knop pintu dan membukanya. Derit suara pintu terdengar ngilu. Rima menatap heran budinya saat pintu terbuka dan menunjukkan wajah wanita yang menunggunya. "Beneran Galang Bude? Hujan-hujanan?" Rima memastikan. "Iya Rim, ngapain Bude bohong? Bude buatin teh hangat dulu ya, kasihan. Bajunya basah, pasti Galang kedinginan.
Tutur Budi Rima dengan suara sedikit berbisik. Tampak sekali kekhawatiran terpancar dari wajahnya. Bagaimana tidak, Budi menaruh rasa simpati kepada Galang karena pemuda itu bergerak cepat saat mencari Rima yang tak kunjung pulang pada malam itu. Galang juga terlihat begitu khawatir kepada Rima. Pemuda tersebut juga yang selalu menemani Rima saat Rima berada di klinik untuk pengobatan luka-luka yang ia alami. Entah apa yang terjadi pada pemuda itu dengan Rima, karena tiba-tiba Galang tidak pernah menemui beberapa hari ini. Galang hanya menanyakan kondisi Rima melalui sambungan telepon. Itu pun ia lakukan saat wanita itu tidak berada di dekat Rima, dan selalu memberi pesan agar Rima tidak tahu jika ia selalu mengawasi gadis itu dari jauh. Iya, Bude. Jawab gadis itu dengan anggukan pelan dan melangkah ke arah ruang depan. Langkahnya terasa berat, dadanya terus bergemuruh dan berdetak lebih kencang. Sudah beberapa hari ini ia tidak pernah bertemu dengan Galang. Ia pun sedikit menyesal karena hari itu telah berkata kasar kepada Galang. Di balik kaca jendela yang mengarah ke teras, Rima menatap punggung lebar sang pujaan hati. Langkahnya melambat saat keraguan mulai menyapanya. Namun rasa rindu yang sejak beberapa hari ini ia pendam mengalahkan itu semua. Rima melangkah mendekati, tapi begitu ia berjarak hanya beberapa meter darinya, sesuatu seperti melesat ke arahnya begitu cepat secepat angin dan menabrak tubuh rampingnya. Dada Rima sesak saat sesuatu itu memaksa masuk. Untuk beberapa saat ia tak mampu bernafas, dadanya sesak dan pandangannya menggelap. Tak mampu berteriak, yang ia rasakan saat ini seluruh otot-ototnya melemas dan kakinya kehilangan daya. Tubuhnya rasa tak bertulang dan ia kehilangan keseimbangan. Hingga Rima. kegelapan yang begitu pekat menjemputnya. Dan itulah suara terakhir yang Rima dengar sebelum ia tergeletak tak sadarkan diri. Sementara itu Gina yang menatap dengan air mata yang tak henti tumpah saat melihat separuh wajah yang hanya memperlihatkan rambut, mata dan hidung yang kini juga menatap ke arahnya. Hal itu terjadi saat di ruangan sumur belakang warung. Urat kesedihan dan kekecewaan terpancar jelas dari mata yang menyorot sendu, membuat hati Gina semakin terasa teriris-iris. Maafin Gina, Bu. Lirihnya dengan air mata yang terus tumpah. Bibir bawahnya ia gigit kuat, menahan pedih yang kian menyayat hati. Tangannya mencengkram tangan Mujiono hingga laki-laki itu meringis kesakitan. Aduh, jangan begini, Dek. Mujiono melingkarkan tangannya di bahu Gina, tapi wanita itu langsung mendorong tubuhnya menjauh. Gina mengacuhkan Mujiono dan hanya fokus pada wajah yang masih menyembul di bibir sumur. Gina terus melangkahkan hingga tiba-tiba. Gina, Ibu. Hampir saja tubuh Gina masuk ke dalam sumur saat ia melihat sosok itu begitu saja hilang, seperti ditarik dengan kuat ke dalam sumur. Suara teriakan memanggil namanya membuat Gina hilang akal. Ia masih belum rela wanita yang sangat ia sayangi kini sudah tiada, dan yang lebih menyakitkan itu semua karena dirinya. Beruntung saat itu Mujiono langsung meraih pinggang Gina dan menahan tubuh istrinya itu saat akan masuk ke dalam sumur. Lepaskan aku, Mas. Lepaskan. Aku ingin menolong Ibu. Pakai Gina seraya berusaha melepaskan pegangan suaminya. Tapi pegangan Mujiono semakin kuat dan dengan tenaganya Mujiono menyeret Gina menjauhi sumur tersebut. Sadar Dek, sadar. Itu bukan ibumu. Ibumu sudah mati.
ucap Muji dengan mengguncang tubuh istrinya. Tidak, ibuku masih hidup. Ginah masih kekeh dengan pendiriannya. Dek, sadarlah. Kau ingin kaya bukan? Ikhlaskan saja ibumu. Dia juga sudah tua. Mendengar ucapan suaminya itu, Gina langsung menoleh ke arahnya dan melotot. Apa kau bilang? Dia ibuku, wanita yang paling aku sayang. Kenapa harus ibuku? Kenapa kau tidak bisa mencari orang lain? Dasar bodoh. Sentak Gina marah. Sejak tadi ia memang sudah memendam emosi dan kecewa kepada Mujiono karena laki-laki itu telah menumbalkan ibunya. Mendapat perlakuan kasar dan kata-kata menyakitkan dari istrinya, Mujiono tidak terima. Ia merasa telah menentukan pilihan yang tepat. Tidak mungkin ia memilih istrinya untuk dijadikan tumbal. Apalagi wanita itu juga sudah tua, cepat atau lambat pasti menemui ajal. Tidak bisa menahan gemuruh di dalam dada dan emosi yang kian bergejolak. Begitu saja tangan Mujiono melayang dan menampar wajah istrinya kuat. Darah mengucur dari sudut bibir wanita yang kini terpelungkup di lantai basah. Dadanya sesak, ia kesulitan bernapas. Tak percaya jika suami yang selama ini penurut dan jarang berbicara itu bisa melakukan hal seperti itu padanya. Kau ikuti semua mauku, atau kau yang akan aku jadikan tumbal berikutnya. Kita tinggalkan Ginah dan suaminya. Sekarang kita menuju ke kediaman Rima. Rima. Galang yang saat itu mendengar suara teriakan budinya Rima langsung beranjak dari duduknya dan tak menghiraukan dengan tubuhnya yang basah. Matanya melotot saat melihat gadis itu tengah terbaring tak sadarkan diri di lantai dengan banyaknya kaca-kaca berserakan di dekatnya. Kenapa Budi? Tanya Galang saat itu ia berjongkok di sebelah wanita parubaya yang saat itu tengah mengguncang-guncang tubuh Rima. Enggak tahu ini Lang, tiba-tiba dia pingsan. Bude yang baru datang bawa air minum kaget dan air minumnya terlepas begitu saja dari tangan Bude. Jelas sang Budi dengan raut wajah khawatir. Ia kembali menoleh ke arah Rima dan tangan tuanya kali ini menyapu wajah Rima lembut. Biar Galang bawa ke kamar Budi, tutur pemuda itu sopan. Si Budi mengangguk setuju. Dengan kondisi tubuh yang basah dan kedinginan, Galang mengangkat Rima yang pas waktu itu masih tidak sadarkan diri ke dalam kamarnya. Tubuh Rima ia letakkan di atas kasur. Dengan cepat Galang menjauh karena ia tak mampu menahan dadanya yang terus berdebar kencang. Dan saat ia akan keluar dari kamar, suara rengekan terdengar dari Rima. Sontak baik Galang maupun budinya langsung menghentikan langkah dan menoleh ke arah Rima. Lang, jangan pergi. Aku mau bicara. Rima, kau sudah sadar, Nduk? Sela wanita itu seraya mendekat dan mengulas senyum lega. Ia duduk di samping ranjang Rima, sedangkan Galang masih berdiri di dekat pintu kamar. Kamu kenapa, Nduk? Kepalanya pusing. Kita ke klinik lagi ya untuk periksa. Tawar wanita itu tapi disambut dengan gelengan oleh Rima. Aku nggak kenapa-kenapa. Bolehkah aku berbicara dengan Galang? Wanita dipanggil Budi oleh Rima langsung terdiam. Entah kenapa ia merasa jika di hadapannya itu bukan Rima. Namun ia mengangguk setuju. Boleh, tapi pintu kamar harus terbuka lebar. Bude nggak mau nanti akan ada fitnah di antara kalian. Saud Budi sembari beranjak dan melangkah ke arah Galang. Budi tiba-tiba menghentikan langkah tepat di samping Galang, menoleh dan menyorot tajam ke arah pemuda itu. Ia kemudian menepuk pelan bau Galang. Jaga nama Bude, Galang. Bude percaya sama kamu. Tuturnya dengan suara yang ditekan.
membuat Galang meneguk Saliva dan mengangguk pelan mengiyakan. Budi lalu melangkah meninggalkan Galang yang masih terpaku di muka pintu. Galang menatap takut-takut ke arah Rima yang menatapnya dengan pandangan tak biasa. Tatapan sendu yang syarat akan kerinduan. Mendekatlah Mas Galang. Apa Mas tidak merindukanku? Galang terpaku. Ucapan Rima mengingatkannya kepada sesuatu. Seketika ia merinding dan merasakan getaran halus mengalir dalam tubuhnya. Selama ini Rima tidak pernah menyebutnya seperti itu, karena ia merasa ada yang aneh kepada Rima. Rima seperti bukan orang yang biasanya. Mas Galang, aku merindukanmu. Kau siapa? Kau bukan Rima? Ucap Galang dengan suara bergetar. Rima yang diajak bicara hanya melambaikan tangan, mengajaknya mendekat, tapi Galang menolak. Aku tidak ingin menjadi fitnah di antara kita, desis Galang dengan tetap berdiri di tempatnya. Apakah kau tidak mencintai wanita ini, Mas Galang? Wanita itu bangkit dan melangkah ke arah Galang. Mendengar ucapan wanita itu, Galang langsung menggeleng. Mas Galang, jika kau memang menyukai gadis ini, aku rela. Dia anak baik dan kau juga harus bahagia. Tapi sebelum itu, tolong aku, Mas. Tolong apa maksudmu? Mata Galang bergerak-gerak menatap dengan lekat gadis yang saat itu mendekat ke arahnya. Ekspresi wajah Rima tidak seperti biasa, begitu sendu dan syarat akan kesedihan. Tatapan matanya pun kosong, dan apa yang ia ucapkan terasa ngawur bagi Galang. Tanpa sadar kakinya bergerak mundur saat merasakan hawa yang tak biasa. Begitu dingin, ditambah dengan bajunya basah, membuat tubuhnya menggigil dan merinding. Tapi tiba-tiba saja gadis itu menghentikan langkah, tapi tangannya meraih tangan Galang. Galang diam. Ia ingin menarik kembali tangannya karena ia tidak ingin orang berpikiran buruk. Tapi herannya ia tak mampu melakukan itu. Saat tatapan mereka bertemu, seperti ada desiran aneh di dalam tubuhnya dan setangkup kerinduan yang entah datang dari mana. Apakah benar-benar tidak mengenaliku, Mas? Ini aku, Mas. Murni. Ucapnya yang sontak membuat kelopak mata Galang melebar. Murni? Tidak mungkin, kata Galang. Jantungnya bergemuruh. Bukan hanya kaget, tapi juga takut. Apa benar yang ada di hadapannya itu memang Murni? Kalau memang benar dirinya, mengapa ia merasuki Rima? Galang menarik nafas dalam dan mengembuskannya kasar. Itu ia lakukan berulang kali sampai dadanya terasa lebih tenang. Aku terpaksa merasuki gadis ini agar Mas percaya pada kata-katanya. Gadis ini tidak bohong, Mas. Aku memang menjadi korban pesugihan dari tempatnya bekerja. Apa yang ia hadapi saat ini memang benar di luar nalar. Ada perasaan haru dan bahagia karena akhirnya ia bisa bertemu dengan arwah wanita yang sangat ia cinta. Tapi tetap saja ia menyadari dunia mereka kini sudah berbeda. Apalagi kebenaran yang saat itu diungkapkan membuat amarah di dalam dadanya kembali bergolak. Jadi kamu beneran Murni? Belum lagi gadis itu sempat menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba mata gadis itu melotot, tubuhnya menegang, dan genggaman tangannya kepada Galang pun semakin erat. Susah payah ia berucap, Mas Galang, tolong aku mau dibawa ke Sumo. Budinya Rimai saat itu tak sengaja melihat dari arah dapur, langsung bergerak ke arah mereka saat melihat keanehan pada diri keponakannya. Bertepatan dengan datangnya Budi Rima, tubuh gadis itu mengejang dan seperti kehilangan kekuatan. Ia hampir saja jatuh jika saja Galang tidak cepat meraih pinggangnya dan membawa gadis itu dalam pelukannya.
Murni. Meski keherangan dengan Galang yang menyebut keponakannya dengan nama Murni, tapi wanita itu tak langsung protes. Ia malah fokus pada tubuh Rima yang bergetar hebat dengan mata melotot dan terlihat ketakutan. Rima, istighfar Rim, Galang, seru budenya. Tapi Rima tak merespon ucapannya. Tubuh Rima masih gemetaran. Bawa Rima ke ranjang. Bude ambil air dulu. Perintah Bude yang langsung diangguki Galang. Galang dengan sigap mengangkat tubuh Rima dan membawanya ke ranjang. Sementara Bude bergegas ke arah dapur untuk mengambil segelas air putih. Ia datang kembali ke kamar Rima dengan membawa segelas air putih, lalu berhenti tepat di samping Rima dan membaca doa. Setelah selesai membacakan doa, permukaan air 7 kali dan dibantu oleh Galang, ia meminumkan air itu kepada Rima. Mata gadis itu langsung menutup setelah ia meneguk beberapa kali air putih yang diberikan budenya dan tubuhnya lemas. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan air mayat seri selanjutnya. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au.